Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Khairunisa, kelas 3A Pendidikan Akuntansi, Universitas Galuh Ciamis. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil observasi kuliah kerja lapangan di CV Rimasel Kawali. Adapun yang akan dipaparkan pada video kali ini yaitu struktur organisasi perusahaan, teknologi komputer yang digunakan, pengendalian intern sistem informasi akuntansi, dan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Struktur organisasi perusahaan CV Rimasel terdiri dari owner atau pemilik, yaitu Bapak Haji Firdaus dan istri, dengan tupoksinya yaitu mengawasi kinerja setiap orang yang terlibat dalam perusahaan, bekerja sama dengan HRD, dan berkoordinasi dengan staf operasional. Kemudian ada Human Resource Development atau HRD, itu Nanda Kusnandar, dengan tupoksinya merekrut dan memilih karyawan, mengawasi kinerja karyawan, mengatur dan memberi gaji karyawan, serta mengelola dan mengembangkan bisnis. Selanjutnya ada staf operasional, yaitu Ihsan dan anak Bapak Haji Firdaus, dengan tupoksinya yaitu melayani agen jika ada yang komplain terkait transaksi pulsa dan saldo deposit, kemudian mengisi saldo deposit utama. Selanjutnya ada karyawan. Pertama, karyawan bagian kasir, itu terdiri dari 2 orang, yaitu 1 karyawan tetap dan 1 karyawan tidak tetap. Dengan tupoksinya menerima uang dari setiap penjualan, membereskan dan menghitung uang hasil penjualan, serta mengisi dan merekap setiap transaksi saldo deposit agen pada setiap harinya, dan mendokumentasikan bukti transaksi pembelian. Selanjutnya, karyawan bagian penjualan terdiri dari 3 orang karyawan, itu 2 orang karyawan tetap dan 1 karyawan tidak tetap. Tupoksi dari karyawan bagian penjualan yaitu melayani konsumen yang membeli barang dagangan, mengisi setiap transaksi pulsa, kuota data, paket nelpon dan SMS, serta melakukan registrasi kartu perdana atau kartu kuota untuk konsumen yang belum bisa melakukan registrasi dan memerlukan bantuan. Selanjutnya, karyawan bagian kebersihan dengan tupoksi membersihkan konter bagian luar dan dalam ruangan, menata barang dagangan supaya terlihat rapih, dan membersihkan barang dagangan. Selanjutnya, teknologi komputer yang digunakan. Nah, CV Rimasel Kawali ini menggunakan teknologi komputer berupa hardware dan software. Untuk hardware ada perangkat input yaitu mouse dan keyboard, kemudian perangkat proses yaitu ada CPU dan RAM, kemudian perangkat output yaitu ada monitor, dan perangkat penyimpanan ada flash disk dan hard disk. Dan untuk software, CV Rimasel Kawali menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Selanjutnya, pengendalian intern sistem informasi akuntansi. Pengendalian intern adalah prosedur dan proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengelola informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. CV Rimasel Kawali belum menerapkan sistem akuntansi secara menyeluruh, hanya beberapa pencatatan saja yang menggunakan sistem informasi akuntansi. Pengecekan aset dilakukan dengan cara menghitung, pemasukan, piutang, dan pengeluaran. Pengecekan aset dilakukan dengan cara menghitung pemasukan, piutang, dan pengeluaran di Microsoft Excel. Nah, hal tersebut dilakukan sebagai pengendalian intern di CV Rimasel Kawali. Selanjutnya, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Tujuan dari sistem informasi akuntansi gaji dan upah adalah
Untuk mengetahui jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu, untuk mengetahui jumlah karyawan yang ada di perusahaan, dan untuk mengatasi adanya kesalahan dan penyimpangan dalam perhitungan dan pembayaran gaji dan upah. Di CV Rimasel Kawali diberlakukan upah harian dan gaji bulanan. Kita lihat flowchart untuk upah harian. Karyawan memulai bekerja, jam hadir karyawan per harinya kurang lebih 8 jam, kemudian dibayarkan upah harian kepada karyawan. Selanjutnya, flowchart gaji bulanan. Karyawan memulai bekerja, ditetapkan daftar gaji, kemudian dimasukkan uang ke dalam amplop gaji, dan selanjutnya membayarkan gaji kepada karyawan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.